Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel ini, channel Novan YK. Kalau pada video sebelumnya itu di negara Arab itu ketakutan ataupun khawatir tentang virus varian baru. Nah, kali ini giliran dari negara Hong Kong, di mana negara ini khawatir akan penyebaran virus yang varian baru ini. Jadi bagi para pendatang ataupun pelancong dari luar negeri itu nanti akan dikarantina. Yang mana kalau di Hong Kong untuk saat ini karantinanya itu beda dari biasanya. Kalau biasanya kan cuma 14 hari ya. Nah, kali ini masa karantina itu selama 21 hari ataupun 3 minggu ya. Dan juga bagi teman-teman PMI di Hong Kong itu selalu hati-hati dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan suka ngumpul-ngumpul kalau tidak ada yang perlu ya. Kalau ada perlu nggak masalah, pokoknya seperlunya aja, misalkan keluar. Intinya jaga kesehatan kalian di sana. Kemudian penerbangan dari luar negeri ke Indonesia itu bagaimana? Untuk saat ini bagi yang datang dari luar Indonesia, nah itu diharuskan membawa surat PCR ya. Kalau sebelumnya itu masih bisa lolos, dan untuk hari ini tanggal 26 Desember itu sudah diterapkan bagi yang tidak membawa surat PCR tidak bisa check-in. Nah, ini otomatis tidak bisa terbang. Akhirnya tidak jadi pulang. Nah, ini bagi teman-teman yang mau pulang, pastikan juga tes PCR dari negara asal biar nanti lancar ketika di bandara dan juga di Indonesia. Berhubung diwajibkan membawa PCR dan masa berlakunya kan cuma 3 hari. Nah, di sini ada masalah ya teman-teman. Karena tidak setiap hari itu tempat tes itu buka, misalkan hari libur, kemudian hari Sabtu, hari Minggu itu kadang ada rumah sakit yang tidak buka ataupun tutup untuk tes PCR. Nah, ini repot juga ya, misalkan terbang tanggal 28, ini tempat tes libur, Sabtu tempat tes libur, tanggal merah ini libur. Nah, tanggal 24 kemarin ini kan mengambil hasilnya, kemudian ini tesnya. Nah, dari hasil ini 1, 2, 3 hari kan otomatis udah masa berlakunya habis. Nah, sampai tanggal 28 ini kan terbangnya. Nah, ini ya bagaimana ini? Jumat, Sabtu, Minggu udah habis. Nah, ini menjadi masalah juga ya teman-teman ya. Jadi misalkan terbang itu kalau bisa dicari tanggal ataupun waktu yang tidak banyak hari liburnya. Nah, untuk saat ini masih bisa terbang ke Indonesia ya teman-teman. Misalkan dari luar negeri itu udah habis, itu masih bisa terbang. Tetapi pas di Indonesianya ini ya kemungkinan akan dicek ulang. Dan semoga aja bagi yang masa aktif yang telat pas terbang itu pas di Indonesia bisa lolos. Semoga aja ada kemudahan untuk para PMI yang mau pulang untuk saat-saat ini ya. Dan ada lagi peraturan yang harus patuhi teman-teman ketika melaksanakan ataupun selama dalam perjalanan, yaitu selama perjalanan naik pesawat terbang itu tidak boleh makan ataupun minum ya teman-teman, ataupun buka masker di dalam pesawat. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini seperti tertulis dalam surat edarannya, seperti ini saya bacakan. Nah, untuk poin C ini tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam. Terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat pada satu titik waktu tertentu dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Nah, jadi intinya bagi penerbangan yang di bawah 2 jam ataupun kurang dari 2 jam itu tidak boleh makan ataupun tidak boleh minum. Nah, jadi misalkan dikasih snack itu nanti dibungkus dibawa pulang ya. Kalau dari luar negeri kemungkinan banyak yang lebih dari 2 jam. Tapi untuk yang Singapura ataupun yang Malaysia mungkin cuma sekitar 2 jam kurang ya. Nah, itu kemungkinan juga nggak bisa makan di dalam pesawat. Jadi kalau mau berangkat itu makan dulu yang kenyang. Jadi seperti itu teman-teman, untuk saat ini masa liburan ini peraturannya itu berubah-ubah. Jadi bikin bingung kita semua yang mau melakukan perjalanan. Dan semoga aja kondisi ini segera pulih dan bisa normal kembali seperti semula. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah. Misalkan ada yang pengen contoh surat PCR bisa DM ataupun inbox. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.